Hallo allemaal jongens en meisjes, dames en heren, welkom terug op dit kanaal Nyong Belanda, ik ben Fadri. Sebelumnya sorry banget aku lama nggak upload apa-apa karena ik ben erg druk geweest met mijn werk. Dus heb ik bijna geen tijd om iets te maken op YouTube. Tapi sekarang aku punya sedikit waktu, jadi kali ini ayo kita lanjut lagi belajar bahasa Belanda. Kali ini kita akan belajar kosakata, kata kerja bahasa Belanda. Dan kali ini kita akan belajar kosakata yang paling umum atau the most frequent words, urutan ke-11 sampai ke-20. Sama kayak di video pertama, untuk setiap kata aku akan kasih contoh dalam 3 kalimat dengan 3 kategori subjek yang berbeda. Akan aku pasangkan dengan ik, kemudian dengan ye atau hai atau ze, kemudian aku akan pasangkan juga dengan we, yuli atau zai. Jadi ingat ya aturannya, saat dipasangkan dengan ik, hai, ye atau ze, struktur katanya bisa sedikit berubah gitu. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama. Kosakata yang ke-11 adalah krijgen. Krijgen artinya to get atau mendapatkan. Contoh kalimatnya, ik krijg een cadeau van mijn oma. Ik krijg een cadeau van mijn oma. Artinya, aku mendapatkan sebuah kado dari omaku. Kemudian, je krijgt een nieuwe telefoon. Je krijgt een nieuwe telefoon. Kamu mendapatkan sebuah handphone baru. Kemudian yang ketiga, we krijgen nieuwe stoelen voor de klas. We krijgen nieuwe stoelen voor de klas. Kami mendapatkan kursi-kursi baru untuk kelas. Oke. Kemudian yang ke-12 adalah vinden. Vinden artinya menemukan atau to find, atau bisa juga mengemukakan pendapat, atau kalau di bahasa Indonesia aku pikir atau menurutku, itu bisa pakai vinden. Contoh kalimatnya, ik vind mijn boek onder het bed. Ik vind mijn boek onder het bed. Aku menemukan bukuku di bawah kasur gitu. Kemudian yang kedua, hij vindt geschiedenis moeilijk. Hij vindt geschiedenis moeilijk. Dia menemukan sejarah sulit, atau menurut dia sejarah itu sulit untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, jullie vinden de vakantie leuk. Jullie vinden de vakantie leuk. Kalian menemukan liburannya menyenangkan, atau kalian suka dengan liburannya. Jadi kalau mau bilang aku suka sesuatu, bisa bilang ik vind iets leuk. Misalnya ik vind apel leuk. Aku suka apel gitu. Kemudian yang ke-13 adalah laten. Laten artinya membiarkan atau to let, atau membiarkan sesuatu atau seseorang di suatu tempat atau berada di situasi tertentu. Misalnya yang pertama, ik laat de deur open. Aku membiarkan pintunya terbuka. Kemudian, ze laat haar tas op school. Ze laat haar tas op school. Dia membiarkan atau meninggalkan tasnya di sekolah. Kemudian, zij laten het raam dicht. Zij laten het raam dicht. Mereka membiarkan jendelanya tertutup. Kemudian yang ke-14 adalah geven. Geven artinya to give atau memberi atau mengasih. Contohnya, ik geef je een boek. Ik geef je een boek. Aku memberi kamu sebuah buku. Kemudian, je geeft altijd alles. Je geeft altijd alles. Kamu memberikan selalu semuanya, atau kamu selalu memberikan semuanya gitu. Kemudian, we geven een feest. We geven een feest. Kami memberikan atau mengadakan sebuah pesta. Kemudian yang ke-15 adalah blijven. Blijven artinya tinggal atau tetap atau tidak berubah, berada di satu posisi gitu, atau to stay atau to remain. Contoh kalimatnya, ik blijf thuis vandaag. Ik blijf thuis vandaag. Aku tinggal di rumah hari ini, atau aku hari ini di rumah, nggak kemana-mana gitu. Kemudian, hij blijft altijd positief. Hij blijft altijd positief. Dia tetap selalu positif gitu. Kemudian, jullie blijven 2 dagen in Jakarta.
Jullie blijven 2 dagen in Jakarta. Kalian tinggal selama 2 hari di Jakarta. Kemudian yang ke-16 adalah zitten. Zitten artinya to sit atau duduk. Contohnya, ik zit op een stoel. Ik zit op een stoel. Aku duduk di atas sebuah kursi atau aku duduk di kursi. Je zit in een auto. Je zit in een auto. Kamu duduk di dalam sebuah mobil. Kemudian, we zitten in een vergadering. We zitten in een vergadering. Kami duduk di dalam sebuah rapat atau kami berada di dalam sebuah rapat. Kemudian yang ke-17, nemen. Nemen artinya mengambil atau to take. Contohnya, ik neem een foto. Ik neem een foto. Aku mengambil sebuah foto. Hij neemt de lift naar boven. Hij neemt de lift naar boven. Dia mengambil atau naik lift ke atas. Kemudian, jullie nemen een taxi naar het hotel. Jullie nemen een taxi naar het hotel. Kalian mengambil atau naik sebuah taksi untuk pergi ke hotel. Kemudian yang ke-18 adalah houden. Houden artinya adalah menahan, menyimpan, menjaga atau menyelenggarakan. Contohnya, ik houd het geheim voor mezelf. Ik houd het geheim voor mezelf. Aku menjaga atau menyimpan rahasianya untuk diriku sendiri. Kemudian, je houdt de sleutel in je hand. Je houdt de sleutel in je hand. Jadi kamu menjaga atau menahan ya, kayak kunci ada di tangan kamu gitu. Kemudian, we houden een congres in Amsterdam. We houden een congres in Amsterdam. Kami menyelenggarakan sebuah kongres di Amsterdam. Kemudian kosakata yang ke-19 adalah liggen. Liggen artinya adalah terletak pada sebuah permukaan atau berada pada suatu posisi yang disebutkan. Misalnya, ik lig in het ziekenhuis. Ik lig in het ziekenhuis. Aku terletak di sebuah rumah sakit atau aku berada di sebuah rumah sakit. Aku sakit gitu. Kemudian, het boek ligt op tafel. Het boek ligt op tafel. Bukunya terletak di atas meja. Kemudian, zij liggen in de zon. Zij liggen in de zon. Kayak mereka berada di bawah matahari gitu. Kemudian yang ke-20 adalah volgen. Volgen artinya mengikuti atau to follow. Ik volg het nieuws over de Nederlandse politiek. Ik volg het nieuws over de Nederlandse politiek. Aku mengikuti berita tentang politik Belanda. Kemudian, hij volgt me op Insta. Hij volgt me op Insta. Dia follow aku di Instagram. Kemudian, jullie volgen de nieuwe trend. Jullie volgen de nieuwe trend. Kalian mengikuti tren yang baru. Oke, begitu ya kosakata, 10 kosakata yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Lagi-lagi kalau kalian ada komentar atau pertanyaan tentang struktur, tentang penggunaan kosakata, silahkan bisa kalian komentar di bawah ya. Oke, dank jullie allemaal sudah menonton dan ya, tot de volgende keer. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Doei!